ya, mungkin rekan-rekan ada yang baru bergabung. Jadi di TWEB 2 ini saya akan menjelaskan juga tugas 2 yang baru bisa rekan-rekan akses di sesi kelima di minggu depan gitu ya. Jadi saya sengaja jelaskan juga sekalian hari ini supaya nanti sisa di TWEB 3 kita hanya tinggal membahas 3 sesi saja gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Karena kan kewajiban saya sebagai tutor itu harusnya menjelaskan ke 8 sesi gitu ya. Oke, jadi tugas 2 ini ada 2 kasus ya, rekan-rekan ya. Ada 2 kasus yang diminta untuk rekan-rekan kerjakan. Nanti saya bahas satu persatu. Ini kasus pertama dulu. Nanti kasus pertama selesai, saya baru akan jelaskan di kasus kedua. Jadi kasusnya pada tanggal 1 Februari 2025, PT Sinar Abadi penjual dan PT Mitra Usaha sebagai pembeli menandatangani perjanjian jual beli 500 unit mesin pendingin dengan harga 5 miliar. Dalam perjanjian disepakati, yang pertama, PT Sinar Abadi sebagai penjual harus menyerahkan seluruh mesin, yaitu 500 unit mesin tersebut, paling lambat 30 April 2025. Kedua, PT Mitra Usaha sebagai pembeli wajib membayar lunas sebesar 5 miliar tersebut pada saat barang mesin tersebut diserahkan oleh PT Sinar Abadi. Ketiga, barang tersebut akan dipakai oleh PT Mitra Usaha sebagai pembeli untuk proyek tender pemerintah dengan tenggang waktu yang ketat. Tapi pada saat pelaksanaannya, sampai batas waktu 30 April, PT Sinar Abadi ternyata hanya menyerahkan sebanyak 200 unit mesin. Sisa 300 unit itu tidak diserahkan dengan alasan keterlambatan produksi. Akibatnya, PT Mitra Usaha sebagai pembeli ini gagal memenuhi kontrak tender pemerintah dan mengalami kerugian reputasi serta kehilangan potensi keuntungan sebesar 2 miliar. Oke. Soalnya ada 3 soal. Yang pertama, apakah tindakan PT Sinar Abadi sebagai penjual termasuk wan prestasi? Kemukakan argumentasi Anda disertai landasan hukumnya. Kedua, jika iya adalah wan prestasi, bentuk wan prestasi apa yang terjadi dalam kasus ini? Ketiga, apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Mitra Usaha sebagai pihak yang dirugikan? Pertama, apakah tindakan PT Sinar Abadi merupakan wan prestasi? Ada 3 landasan hukum, yaitu pasal 1234 yang menyebutkan bahwa suatu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 ini mengatur tentang jenis-jenis prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi itu adalah objek perjanjian. Jadi di dalam perjanjian itu apa yang harus dilakukan yang tertuang di dalam perjanjian disebutnya prestasi. Jadi istilah prestasi ini berbeda sama sekali ya dengan istilah prestasi yang ada di KBBI. Kedua, pasal 1238 yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai jika telah melewati waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa memenuhi prestasi. Artinya seorang pihak debitur itu dikatakan lalai kalau melaksanakan isi perjanjian dengan terlambat. Intinya begitu. Ketiga, pasal 1243, ganti rugi dapat dituntut bila debitur tidak memenuhi perikatannya atau lalai melaksanakannya. Jadi pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi apabila pihak debitur telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Analisisnya, jadi dalam kontrak tersebut ditentukan batas waktu ya, yaitu 30 April 2025. Artinya, kalau pihak melewati tanggal tersebut, maka pihak tersebut dianggap lalai, gitu ya, tanpa perlu adanya somasi. Karena kan sudah jelas di dalam perjanjian itu ada tanggal yang ditentukan. Sebenarnya mau melakukan somasi atau tidak tuh bisa-bisa aja sih, karena somasi itu di dalam KUH Perdata itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi masuk ke dalam pilihan para pihak. Jadi pihak mau melakukan somasi dulu ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa, gitu ya. Tidak ada ketentuan wajibnya gitu. Terus yang kedua, keterlambatan produksi bukan alasan yang membebaskan tanggung jawab karena merupakan
karena merupakan resiko usaha yang dapat diperkirakan dan dikendalikan. Jadi, kemarin juga saya sudah jelaskan tentang force majeure. Force majeure itu apa? Force majeure itu adalah, pihak gagal melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian diakibatkan hal-hal yang di luar kemampuan dia sebagai manusia. Misalnya kecelakaan, kebakaran, kematian, bencana alam dan seterusnya. Karena alasan dari pihak penjual itu adalah karena keterlambatan produksi, jadi tentunya keterlambatan produksi jelas bukan bagian dari force majeure. Jadi keterlambatan produksi ini kita bisa anggap sebagai, memang murni kelalaian dan murni wan prestasi, karena hal tersebut sebetulnya harusnya bisa diperkirakan, bisa dikendalikan, dan bisa dihindari oleh pihak, gitu ya. Yang ketiga, dengan tidak menyerahkan 300 unit tepat waktu, PT Sinar Abadi gagal memenuhi prestasi sesuai dengan kontrak. Kesimpulannya, jadi PT Sinar Abadi sebagai penjual jelas melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi prestasi yaitu 500 unit mesin tersebut sebagaimana disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 April. Lalu pertanyaan kedua, bentukan prestasi yang terjadinya apa? Jadi, menurut Subekti di dalam buku Hukum Perjanjian, ada 4 bentuk wan prestasi, teman-teman. Yang pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi. Artinya dia tidak melaksanakan sama sekali. Misalnya, kamu bikin, perjanjian jual beli mobil. Dari cicilan pertama, kamu udah nggak bayar sama sekali, terus kamu bawa kabur si mobil tersebut. Nah, itu tidak melaksanakan apa yang disanggupi sama sekali. Kedua, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Contohnya misalnya, perjanjiannya antara, konveksi baju dengan penjual baju. Perjanjiannya baju ini akan dikerjakan dengan kualitas nomor 1 gitu ya, dengan sangat rapi karena akan dijual di butik misalnya seperti itu. Tapi ternyata pada saat di tanggal yang diperjanjikan, betul bajunya sudah dijahitkan, jumlahnya sesuai, tanggalnya sesuai, tapi ternyata kualitasnya bukan kualitas nomor 1 tapi kualitas nomor 3 misalnya seperti itu, yang harusnya tidak sesuai dengan standar butik misalnya begitu. Ketiga, terlambat melaksanakan, ya terlambat ya seperti, harusnya dilaksanakan di tanggal 30 April ternyata, baru selesai di tanggal, 3 Mei gitu ya, berarti itu terlambat melaksanakan. Keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Contohnya misalnya kalau, perjanjian kontrak kerja di F&B ya, biasanya tuh ada perjanjian di mana, karyawan kalau resign dari, restoran gitu ya, mereka dilarang misalnya dalam jangka waktu 5 tahun setelah resign tidak boleh membuka usaha yang sama dengan restoran tersebut. Jadi misalnya kamu kerja di KFC, biasanya KFC akan ada tuh di dalam kontrak kerjanya, kalau resign dari KFC maka dalam waktu 5 tahun kamu dilarang jualan ayam crispy seperti KFC gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu melanggar itu, ternyata kamu resign 1 tahun kamu langsung buka gerai ayam yang rasanya plek-ketiplek sama KFC, ya berarti kamu melakukan wan prestasi, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Jadi dalam kasus ini, jadi PT Sinar Abadi hanya menyerahkan 200 dari 500 unit yang harusnya, dia serahkan. Artinya berarti sebagian tidak dilaksanakan dan juga sekaligus terlambat melaksanakan kewajiban. Jadi ada 2 bentuk wan prestasi yang dilanggar oleh, PT Sinar Abadi. Yang pertama adalah tidak melaksanakan sebagian prestasi, ya, karena, dia hanya menyerahkan 200 dari 500 dan juga terlambat, ya, karena, sisa 300-nya tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan yaitu 30 April, gitu. Jadi apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Mitra Usaha? Jadi diatur di dalam pasal 1266 dan pasal 1267,
Jadi jika salah satu pihak one prestasi